Oke ya, saya mulai ya. Ternyata ada tambahan ya, insya Allah sedikit. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai Zoom yang kedua ya. Untuk Anu 1 kelas D, tanggal 13 Maret 2025 ya, gitu. Materinya adalah reaksi radikal bebas. Nah, ya. Ya, tadi sampai sini ya. Ini reaksi kerusakan ozon di Antartika ya. Silakan PR Anda mencari pembentukan ICL radikal di Antartika ya. Bagaimana dia terbentuk. Jadi karena tidak ada keterangannya tentang tahap inisiasinya ini ya, pembentukan ICL radikal, silakan Anda mencari. Saya juga mencari ya, gitu. Kalau tidak ketemu di textbook, di jurnal. Ini contoh sintesis N2O5 dengan radikal. Jadi ini sintesis N2O5 dengan menggunakan radikal. Ini bisa menjadi apa? Silakan ini dilihat, dicek di jurnalnya ya. Oke. Ini latihan soal ya sampai sini. Cari satu contoh reaksi radikal dari jurnal ya. Tuliskan reaksi yang terjadi pada tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi. Jadi ini adalah narasi ya. Jadi Anda tinggal memindah gitu ya, searching. Kemudian yang kedua, Anda menjelaskan mengapa reaksi inisiasi itu bisa terjadi, mengapa reaksi propagasi bisa terjadi, mengapa reaksi terminasi bisa terjadi. Ya, ingat tentang sifat dari radikal bebas itu sangat reaktif ya. Ya, untuk menjelaskan, Anda bisa dari sini. Ya, mengapa ini bisa terjadi? Ya, karena ada interaksi dengan panas dan dengan radiasi sehingga di sini bisa memecah ikatan ya dengan energi tertentu ya. Ya, pada tahap propagasi karena di sini sangat reaktif ya, dia akan menyerang salah satu dari. Halo, jangan, tolong dimatikan ya. Halo, tolong di mute ya, Mbak. Ini siapa ini yang ya? Kenapa ini bisa terjadi? Ingat bahwa radikal ini sangat reaktif ya. Jadi dia akan menyerang ya salah satu dari atom ini yang paling memungkinkan di mana dia untuk beraksi ya, karena dia harus memutuskan ikatan. Dikasihkan ke administrasi. Ini yang ke administrasi. Nah, ini kamu ini dulu. Ini aku pegang. Kamu kopi. Iya. Halo, tolong dimatikan. Kebetulan ini aku kopinya setelah ruang administrasi. Oke, aku scan dulu. Setelah dapat apa? Udah ada. Oh, gitu. Ke Pak Dwi. Oke, saya lanjutkan ya.
Oke, jadi ini bisa terjadi reaksi karena di sini lihat ya bahwa di sini sangat reaktif ya. Dia akan menyerang salah satu ini C atau D ya. Dia akan memilih yang lebih mudah untuk bereaksi kan begitu ya. Jadi dia akan terjadi pemutusan ikatan dan akan bereaksi dengan salah satu C atau D yang lebih mudah bereaksi ya. Begitu juga dengan ini. Dan tahap terminasi karena di sini tadi ada radikal dengan radikal, maka di sini akan menjadi pesaing tadi itu ya. Menjadi pesaing dari pada tahap propagasi sehingga di sini akan dihasilkan side product. Ada coba nanti diterapkan untuk contoh yang Anda cari di Jova. Enggak boleh Bu cari di textbook yang lain, boleh ya, boleh itu untuk PR kok itu. Ya. Kemudian ini sudah ya. Nih. Nah, ini saya tadi kepikiran ke sini ya. Saya eh, sudah saya jelaskan ya terjadinya reaksi ya dari perpindahan dari sini ke sini apa artinya ya, dari sini apa artinya, dari sini apa artinya, dari sini sudah ya. Nah, sekarang yang saya kepikiran tadi itu begini, kenapa di sini energi aktivasi ini lebih besar dibandingkan dengan energi aktivasi A2. Tadi sudah saya jelaskan artinya bahwa dari sini ke sini itu lebih sulit dibandingkan dari sini ke sini. Ya, jadi dari sini ke sini energi aktifnya ini lebih mudah ya. Mengapa demikian begitu ya? Anda lihat bahwa di sini itu ada kaitannya dengan apa tadi ini pemutusan ikatan C dengan H dan proses untuk pembentukan ikatan antara H dengan Cl. Nah, di sini ada proses pembentukan ikatan antara C dengan Cl dan ada proses pemutusan ikatan antara Cl dengan Cl. Nah, ini yang mudah mana yang bisa Anda bahas? Itu adalah kaitannya dengan pemutusan ikatan ya antara C dengan H ya. Ini kalau saya ini jari-jarinya H, jari-jarinya C, ini jari-jarinya Cl. Jadi Cl itu besar ya. Jadi untuk memutuskan ikatan Cl dengan Cl ya di sini lebih mudah ya dibandingkan dengan proses pemutusan antara C dengan H ya mungkin itu ya. Kemudian Cl radikal kenapa dia tidak menyerang C yang di sini? Kenapa Cl radikal menyerang H? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, kenapa dia kok tidak seperti misalnya nukleofil itu kak dia nyerang yang atom pusatnya gitu ya. Kenapa dia tidak kok dia ini menyerang substituen? Ingat bahwa ini radikal. Radikal itu lebih reaktif daripada kemarin kita bicarakan nukleofil yaitu anion atau di situ adalah netral, yang di situ ada memiliki lone pair. Nah, ini tuh lebih reaktif ya. Jadi dia akan cepat gitu menyerang logikanya akan menyerang substituen gitu ya yang ada di luar itu ya daripada dia akan lebih menyerang ke C-nya gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita pakai untuk berlogika ya gitu. Ini sudah ya terjawab ya. Kalau dikaitkan dengan proses pembentukannya mungkin eh, lebih gampang kita bahas dari ke pemutusannya ini kan ada dua ya proses pembentukan dan proses pemutusan yang belum sepenuhnya terjadi. Mungkin itu ya, tolong ditambahkan untuk belajar. Oke. Mungkin itu silakan kalau ada pertanyaan. Jadi mahasiswa harus bisa menjelaskan mengapa reaksi ini terjadi ya. Jadi kaitkan dengan reaktivitas dari radikal. Ada tambahan lagi mengapa yang diserang berikatan nantinya itu substituen gitu ya. Jadi dia cenderung reaktif terhadap substituen reaksi. Oke ya. Jadi mungkin ini membantu membahas yang kedua. Jadi silakan nanti Anda mencari contoh yang lain sendiri yang kemudian Anda bahas gitu ya. Ya sampai sini ya materinya. Tapi ini tidak untuk kuis. Kuis itu hanya sampai pseudo Berry rotasi atau pseudo rotasi Berry. Sampai situ. Silakan kalau ada pertanyaan ada. Ibu, maaf Ya. izin untuk bertanya. Mm-mm. Jadi kan untuk radikal bebas itu kan dari kovalen, tapi
tidak berpasangan ya Bu, elektronnya. Itu biasanya kalau seumpama elektronnya yang tidak berpasangan itu lebih banyak, apakah berarti dia tuh lebih reaktif gitu? Kok elektronnya lebih banyak? Maksudnya Ya. elektron yang tidak berpasangan. Contohnya tadi misalnya pada singlet itu ya. Pada atom O2 singlet itu kan memang ada yang diradikal gitu ya. Jadi ada yang radikal, ada yang diradikal. Jadi kalau misalnya di situ ada lebih dari satu, misalnya pada atom singlet O2 singlet kan ada dua begitu ya. Ya kalau kita bisa berlogika di situ ada dua, ini akan menjadi lebih reaktif dibandingkan di situ hanya satu kan begitu ya. Tetapi apakah ya secara logika demikian ya. Tetapi silakan Anda mencari contoh konkretnya ya. Jadi saya menjawabnya berdasarkan teori bahwa di situ ada misalnya ada atom lebih dari satu ya misalnya. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi bisa saja misalnya seperti ini nanti ada di dua tempat misalnya ya, di sini sama di sini. Di sini ada radikal, di sini juga ada ini atom radikal. Jadi kalau di situ atom radikalnya lebih banyak ya dia akan reaktivitasnya secara logika dia akan lebih lebih reaktif gitu. Serangannya titik serangannya lebih banyak. Jadi seperti situs aktifnya lebih banyak. Ya. Nah, untuk konkretnya silakan dicari ya gitu ya untuk contohnya gitu ya. Saya juga mencari, Anda juga mencari ya. Terima kasih pertanyaan. Ada lagi? Ada? Jadi Anda mengatakan dari kovalen ke itu belum tentu ada kaitannya dengan kovalen ya, bisa saja itu memang sudah atom tidak berpasangan misalnya. Atom sendirian mungkin saja ya. Jadi belum tentu kovalen. Jadi mungkin dari atom dia menjadi radikal ya, bisa saja itu kan belum tentu unsur itu harus berpasangan begitu ya menjadi ikatan kovalen. Itu juga silakan dicari ya. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Gak ada? Cukup Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke ya. Oke ya, kalau begitu saya tutup ya. Terima kasih mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.